Salat sunnah berikutnya adalah tahajud. Wa yusanu disunahkan at-tahajjudu, salat tahajud ijma'an secara mufakat ulama. Tidak ada perbedaan tentang kesunahan daripada salat tahajud. Wa huwa atanapulu lailan ba'da naum. Sering banyak orang yang bertanya, apa itu salat tahajud? Boleh enggak salat tahajud jam 7 setelah Isya? Boleh enggak salat tahajud habis ngopi? Gitu. Ya, boleh enggak salat tahajud belum tidur? Pertanyaan seperti itu, Pak. Masih baik nanyain kapan salat tahajud. Ya. Salat tahajud itu adalah atanapulu, salat sunnah lailan di waktu malam. Jadi nggak ada salat tahajud jam 12 siang gitu. Ya, atau di pagi hari nggak ada. Jadi salat tahajud itu dikerjakannya lailan di malam hari. Ba'da naum, setelah tidur. Garis bawahi malam hari setelah tidur. Jam berapa? Pokoknya setelah tidur. Begitu. Setelah sholat isya Bapak tidur, bangun jam 9 mau tahajud silahkan. Ya. Bapak jam 9 tidur, bangun-bangun jam 10 mau sholat tahajud silahkan. Yang penting ba'da naumi, setelah tidur. Qala Allah Ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalil daripada sholat tahajud itu adalah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian daripada malam fatahajjad bihi, maka tahajudlah engkau di malam itu nafilatan lak, sebagai sunnah tambahan, sebagai sholat sunnah tambahan untukmu. Maqaman mahmuda asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmudah. Ya, dengan engkau sering melaksanakan tahajud, sholat di malam setelah bangun tidur, maka maqaman mahmudah, Allah akan jadikan engkau ditempatkan di tempat yang tinggi, di tempat yang terpuji. Makanya kalau kita pengen mulia, istiqomah sholat tahajud, seperti itu, Pak. Ya, sering sholat tahajud di malam hari, maka insya Allah di siang hari akan diberikan kegembiraan, keceriaan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian secara penelitian, saya pernah mendengar di waktu malam, terutama pertengahan malam kedua, yaitu jam 12 ke atas, terutama di sepertiga malam terakhir, ketika darah waktu itu tidur kering di sini, di otak depan, ya tidur di otak depan kering, waktu itu sujud maka tersiram oleh darah, dan tersiramnya otak oleh airan atau darah di waktu itu bagus. Makanya insya Allah orang yang sering sholat tahajud ya di sepertiga malam terakhir itu akan diawet mudahkan atau disehatkan selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti itu. Ya wawaroda pipadlihi, saya pernah dulu silaturahmi ke NTB, Nusa Tenggara Barat, ketemu orang nenek-nenek kakek-kakek satu jodoh, umurnya 100 tahun lebih dua-duanya. Ditanya, kita mah nanya bukan nanya obatnya apa, bukan nanya bapak makanannya apa, kita arahkan ke masalah amalan, bapak amalannya apa. Ternyata dua-duanya sering ngamalin sholat tahajud. Ini Pak, jadi meskipun tua tapi sehat, seperti itu. Daripada muda tapi sakit-sakitan, seperti itu ya. Wa kurihali mu'tadihi tarkuhu bila darurah. Hukumnya makruh meninggalkan sholat tahajud bagi orang yang sering sholat tahajud. Makruh Pak. Bila daruratin, tanpa ada halangan, ada darurat. Jadi yang sering sholat tahajud jangan ninggalin, jangan. Ya. Hukum daripada sholat tahajud itu wa ta'akadu, hukumnya sunnah muakadah. Sehingga yang dikatakan sunnah muakadah ini sunnah yang sering dikerjakan oleh baginda Rasulullah meskipun Rasulullah di perjalanan, namanya sunnah muakadah. Kemudian juga namanya sunnah muakadah itu ketika ditinggalkan maka akan terjadi hukum makruh. Dan ketika sering orang mengerjakan hukum makruh lagi dan lagi, pernah saya bahas, itu ngerinya nanti mati dalam keadaan su'ul khotimah. Seperti itu. La yakhilu bi sholati fil lail ba'da naum walau rakaataini. Supaya hilang daripada kemakruhan, maka minimal semalas-malasnya sholat tahajud itu kerjakan 2 rakaat.
minimalnya semales-malesnya gitu ya. Kenapa? Karena li'admi fadli dzalika, besar keutamaan salat tahajud ya. Jadi banyak sekali keutamaan daripada salat tahajud. Apa keutamaan daripada salat tahajud? Ada hadis afdhalus sholati ba'dal maktubah sholatul lail. Sebab seutama-utamanya salat setelah salat fardu yaitu adalah salat di malam hari. Salah satunya adalah salat tahajud. Dan kemudian hadis Rasulullah berikutnya adalah alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian salat di malam hari. Fa innahu da'bus sholihin, karena salat malam hari salah satunya salat tahajud itu adalah perilaku orang-orang soleh. Kalau ada orang ngaku soleh ya, atau disebut panggilannya orang soleh tapi enggak salat tahajud, bukan orang soleh namanya ya, bukan orang soleh. Anak soleh, anak pas soleh bisa gitu ya, tapi orang soleh harus salat tahajud ya. Wa qurbatun lakum, dan salat tahajud adalah salah satu kurbah, cara mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Bapak pengen dekat sama Allah Pak ya, caranya salah satu tahajud. Emang apa kelebihan kita dekat sama Allah? Luar biasa. Kita dekat sama presiden aja gagah ya kan ya. Dekat sama bupati, Ustadz Ghazali dekat sama bupati gagah ya kan gitu ya. Ustadz Ghazali dekat sama gubernur kan gagah ya kan itu ya. Beras-beras sekaruma tiap hari ada lah gitu. Kiriman ada gitu kan, gagah gitu. Ustadz Ghazali kempes kantongnya, telepon gubernur ya, dekat dekat hati begitu. Meskipun jauh jarak tapi dekat hati. Begitu juga jarak hati kita sama Allah itu dekat bagaimana? Memang Allah itu adalah dekat dengan kita ya, bihablil warid, lebih dekat min hablil warid daripada urat leher, dekatnya Allah. Tapi dekatnya Allah dengan hati kita ini masalahnya. Memang secara hakikat Allah dekat, tetapi hati kita dekat enggak nih? Kita sendiri yang akan merasakan dekat enggaknya. Seperti saya sama istri saya sekarang kan dekat Pak ya, jauh di mata dekat di hati, seperti itu. Bagaimana supaya jauh di mata dekat di hati? Kurbah ibadah salah satu mendekatkan diri kita pada Allah yaitu adalah salat tahajud. Sehingga dengan dekat dengan Allah maka hidup akan berkah. Kemudian salat tahajud juga itu wamuk makparatun lisai'ah, pelebur dosa, waman hatun anil ismi, pencegah daripada dosa. Coba kalau kita di siang harinya ingin terhindar daripada maksiat, dosa, laksanakan sholat tahajud. Wa matrodatun lidai anil jasadi, menolak penyakit yang hinggap ke tubuh. Corona, misalkan corona, sholat tahajud aja Pak, sholat tahajud gitu ya, tertolak itu penyakit ya. Tiap penyakit ada obatnya. Saya tambahin sedikit ya, ilal bengkung, kecuali bongkok gitu ya. Bongkok kakek-kakek, nenek-nenek pengen jadi muda, nggak ada obatnya ya. Semua penyakit ada obatnya gitu. Ada obat secara medis, ada obat secara amalan. Salah satu obat secara amalan atau spiritual sholat tahajud. Sholat tahajud, maka insya Allah yang namanya corona tidak akan hinggap ya. Wa matrodun liddai, menolak penyakit. Kemudian hadis Rasulullah, ayuhan nas absus salam wa atimut ta'am, hei para manusia sebarkanlah salam, atimut ta'am ya, berilah makanan pada orang lain, wasilul arham, sambungkanlah silaturahmi, wasalu bil lail, salatlah kalian di malam hari. Salah satunya adalah salat tahajud. Wan nasu niyamun, di mana waktu itu orang-orang pada tidur, bangun salat tahajud. Tadkhulu al jannata bisalam, dengan begitu kamu akan masuk surga dengan salam kesejahteraan begitu.